Oke, Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Terima kasih banyak sudah join. Saya perkenalkan, nama saya Yanuar dari Accent Studio. Saya jabatannya sebagai arsitek di Accent Studio. Saya mau perkenalkan diri dulu sebenarnya mengenai si Accent Talks. Jadi di awal kita coba introduce dulu. Accent Talks itu adalah podcast mingguan yang berperan sebagai ruang diskusi dalam memperluas pandangan mengenai dunia arsitektur dan desain. Tujuan utamanya adalah menghubungkan keprofesional arsitektur dan desain dalam kehidupan sehari-hari dengan obrolan ringan dan kasual, mudah dimengerti oleh lingkungan luar yang lebih luas. Nah, di tengah situasi krisis yang dirasakan dunia saat ini, tuntutan untuk menjadi adaptif dan kreatif untuk berkarya tidaklah surut, mengingat perlunya keterlibatan dari semua disiplin ilmu untuk berjuang melawan wabah ini. Masa karantina ini memang perlu effort lebih untuk menjaga kesehatan mental dan merefresh fisik. Juga keeping up to date dengan isu-isu terbaru. Accent Talks menginisiasi program Responsible Ideas, di mana kami mengajak sahabat-sahabat dari bidang industri kreatif untuk berbagi ide dan berdiskusi bersama via conferencing online. Nah, kita selama ini masih pakai Zoom dulu, mungkin nanti ketika ada tools-tools baru kita terbuka. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita panggilkan pembicara pertama yaitu Mas Gea. Hati-hati, ini Gea bukan perempuan ya, tapi laki-laki yang memperkenalkan mengenai si Ensayana terlebih dahulu. Halo Pak Gea. Halo. Nah, itu laki-laki ya, jangan lupa. Jangan sampai salah chatting. Bisa jadi cewek juga. Sini, waduh, hati-hati. Jangan. Pak Gea, selamat sore. Mungkin waktu dan tempat sampai 10 menit ya Pak Gea, cukup ya? Atau kurang? Kurang 1 jam boleh nggak? Oke, siap. Jangan berburit ya. Di sesi ini Pak Gea akan memperkenalkan dulu sebenarnya si Ensayana itu apa. Baru habis itu kita ngomongin new normal living bersama Mas Dio. Silakan Pak Gea, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Halo teman-teman. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Gea Sentanu dari Accent Studio. Saya sebagai arsitek di sana. Jadi kalau tadi Pak Jo itu coba memperkenalkan apa itu Accent Talk. Nah, mungkin saya ada sedikit izin untuk memperkenalkan apa tuh Accent Responsible Architecture dan sama proyek terbaru yang kita rilis baru-baru ini. Nah, dimulai dari Accent. Kalau misalkan teman-teman yang belum tahu, Accent itu mungkin belum terlalu banyak kedengar karena baru 2018 kita berdiri, sebuah biro konsultan arsitektur, desain, interior, dan lebih ke arah building sih sebetulnya. Nah, dari semenjak 2018 kita udah coba bikin research dan development mengenai bangunan-bangunan yang lebih compact, sustainable, terus lebih minimal space. Arah-arahnya lebih ke bangunan-bangunan yang sekarang-sekarang lah. Udah lahir beberapa project di tahun 2018, banyak sebenarnya, cuman mungkin yang sudah di blow up itu kurang lebih ada 2 project, Nora House dan Albizia. Nah, gambar yang ada di icon 2018 itu Nora House, project kita yang mungkin rilisnya sekitar awal tahun 2018. Nah, dari project 2018 kita maju 1 tahun di 2019, lebih banyak ke project-project bisnis partner. Mungkin diantaranya Bobobox, McD, terus ada beberapa project developer di Jakarta dan di Semarang. Nah, di tahun 2019 ini kita lebih banyak belajar mengenai bagaimana cara kerja sistem prefab, teman-teman. Jadi dengan bermitra ke perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah punya standar, kita pun menjadi ikutan harus menstandarisasi segala sesuatu yang kebutuhan-kebutuhan mengenai desain dan build. Salah satunya McD dan Bobobox. Di sana kita banyak belajar bahwa di repeat order atau repeat pekerjaan itu pasti selalu sama intinya, selalu sama isinya. Pengulangan-pengulangan yang mana mungkin tantangannya itu kita harus banyak adaptasi di setiap tempatnya yang beda-beda kadang karakteristiknya. Nah, di tahun 2020 ini kita coba aplikasi ini di proyek-proyek kita yang sekarang lagi jalan atau bahkan yang sudah beres nih prototipenya, yaitu Ensayana. Jadi kemungkinan sih di 2020 kita harapannya semua proyek itu bergerak di bidang prefab, standarisasi, modulasi, dan lebih ke proses praktis di lapangan dan desain itu seperti apa gitu.
Nah, project yang baru kita rilis itu mungkin sekitar baru beres bulan lalu, namanya N-Cabin atau N-Cabin Sayana. Nah, di N-Cabin Sayana ini kita coba mengimplementasikan apa yang udah kita dapat di tahun 2019, coba kita develop ulang, coba kita riset ulang dengan bikin prototipe bangunan baru cabin. Lokasinya itu di kantor kita di Dago atau di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 356 sebelah Borma. Arsitek, tim desain, konsultan prefab plus furniture plus klien itu sendiri pun tim kita sendiri yang coba kelola. Mungkin dengan bantuan PT Kayu Lapis Indonesia sebagai manufakturer sama Blue Scoop plus 745 Worksteel sebagai kontraktor. Grafik desain pun kita banyak dibantu kolaborasi dengan Monoponik dan Om Tiora, mungkin yang nanti akan presentasi. Tahun beres itu 2020, baru bulan lalu kita beres, dan baru kemarin launching itu untuk bukan launching sih, lebih ke terbit di artikel Ars Daily, mungkin nanti teman-teman bisa review juga. Total area sih kurang lebih 35 meter persegi. Nah, kenapa kita kepikiran bikin project N-Sayana? Karena berangkat dari tahun 2019 kita banyak belajar. Dari 2018 sampai 2019 kita banyak belajar bahwa bangunan-bangunan konvensional itu banyak masalah. Bukan berarti nanti di prefab nggak ada masalah. Cuman mungkin kita bisa menjawab beberapa permasalahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya yang kita kerjain. Di antaranya itu ketidakpastian jadwal dan budget. Terus kedua itu tidak terstandarisasi kemampuan tukang dan material di setiap tempatnya. Nomor 3 itu mungkin lebih ke tanggung jawab lingkungan dan zero waste sih sebetulnya. Jadi dengan negara kita yang begitu luas, terus banyak berpulau-pulau, nah banyak isu logistik yang mungkin jadi kendala. Misalkan kita ada project di Medan, pengiriman barang ada yang harus dari Bandung, ada yang harus dari Jakarta, nggak semuanya bisa tersuplai dari satu tempat, dan itu pun mungkin akan sulit mengenai gimana cara transportnya. Nah, makanya kita berangkat dari sini, kita coba belajar gimana caranya kita menstandarisasi material, satu material, satu pabrik, semuanya disebar di semua tempat yang sama. Termasuk dengan environmental responsibility. Jadi kalau misalkan bangunan konvensional itu banyak sampah yang dibuang, banyak limbah yang tidak terpakai nantinya. Nah, kita coba meminimalisir buangan-buangan yang sudah tidak terpakai atau buangan-buangan project biar makin minim si waste-nya. Jadi semuanya harus termodulasi, terukur, semua panelnya itu tidak ada yang dibuang. Dengan begitu kita mungkin bisa lebih berperan lebih ke lingkungan. Iya, dipercepat ya, 3 menit lagi. Waduh, siap-siap. Okay. Nah, mengenai estimasi waktu konstruksi kurang lebih sih 12 bulan untuk bangunan-bangunan konvensional. Mungkin variatif, tapi rata-rata sih segitu kurang lebih. Nah, ini pun jadi pain terbesar untuk kita. Nah, lahirlah proyek Sayana ini berdiri di belakang kantor kita di Dago, tepat di depan Backyard Kolektif. Ini mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang pernah ke sana di acara eventnya BDB dan kartel lokal, ini udah duluan bangun. Nah, baru cabinnya ini yang baru selesai bulan-bulan lalu. Material utamanya terdiri dari CLT, kayu, semuanya total kayu, nggak ada struktur besi ataupun beton. Nah, ini yang mungkin di breakdown si bangunannya dari mulai lantai, parket, terus dindingnya panel CLT kayu, termasuk dengan balok-baloknya mezanin, plus fasad depan, claddingnya mungkin dari kayu, tapi yang untuk atap dan samping itu dari Blue Scoop atau Zingalum. Pengerjaan kurang lebih 3 minggu, cepat banget dibandingkan dengan yang konvensional tadi 7 bulan, karena memang semuanya udah dibikin di pabrik, terus di-assembly di lapangan. Nah, ini mungkin proses pabriknya. Semuanya laminasi kayu CLT, sudah distandarisasi ukuran, kualitas, dan lain-lain itu udah disupport oleh tim KLI, Kayu Lapis Indonesia. Terus kita coba transportkan ke lokasi project, di-assembling oleh beberapa orang tukang, nggak banyak, mungkin sekitar 5-6 orang. Bisa kebangun kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan. Nah, untuk elektrikal sendiri, kita power supply-nya murni dari solar panel yang disupport oleh NEP
Nusantara Eco Power atau Starsol ID. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di Instagram. Semuanya disupport oleh panel surya ini. Jadi kurang lebih kita dapat wattnya itu 1.200 atau 1.300 watt. Semuanya bisa menyuplai satu cabin. Ini mungkin posisi letaknya di lingkungan padat. Di depan ini nomor 5 kita ada kantor Aksen. Terus di sebelah-sebelahnya ceritanya itu tetangga kita yang berada di lingkungan kantor. Ini kurang lebih bangunannya 7,2 kali 3,6. Isinya itu ruang santai, ruang tamu, terus ruang meeting untuk cukup 4-6 orang. Di atas itu ada mezanin. Kita rencananya akan coba dipakai untuk ruang podcast di sana nih. Ini mungkin interiornya mengarah ke ruang tamu. Ini area ruang meeting. Semuanya fabrikasi dari kayu. Ini mezanin, ruang podcast di lantai atas. Nah, ini mungkin kalau misalkan skema kita ganti fungsi. Bisa jadi rumah, bisa jadi coffee shop, bisa jadi office, bisa jadi studio, dan lain-lain. Tergantung sesuai kebutuhan yang berminat. Jadi fasad pun sama, bisa jadi warna hitam, bisa jadi warna lain, sesuai dengan kriteria yang cocok dengan lingkungan atau fungsi di dalamnya. Gitu mungkin teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang, mohon maaf, bisa juga direview di Ars Daily kalau misalkan ada yang kurang. Jadi gitu aja dari saya. Baru kemarin kebetulan. Selamat pagi ya. Itu mungkin teman-teman. Hatur nuhun perhatiannya. Kembali lagi ke Mas Januar. Silakan. Oke, hatur nuhun pagi ya. Oke, terima kasih. Sesi 1 kita tutup dulu. Kita masuk ke sesi 2 ya. Halo teman-teman yang udah join. Luar biasa banyak. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Hari ini kita masuk ke Aksen Talks dengan tema Annabelle, The New Normal. Banyak orang yang pada mencibir kan, kenapa namanya Annabelle? Ya gimana ya, kalau kita ngomongin buku tentang corona pun nggak ada gitu. Jadi ya sudah, kita beranalisa gembel aja sekarang ya. Tapi kita juga beranalisa nggak yang ngasal-ngasal banget. Nah, kita masuk ke sesi selanjutnya. Pada sesi sesi kedua ini kami menghadirkan Aristio Rahadian, atau disebut dengan Tiorah bahasa kerennya. Seorang ilustrator, serba bisa, nan jujur dan ekspresif, dengan background sebagai product designer. Minggu lalu, Aksen Responsible Architecture berkolaborasi dengan Tiorah mengadakan mini interactive research mengenai The New Normal Living yang memperkenalkan Ensayana sebagai salah satu tipologi hunian masa depan. Di Annabelle atau analisa gembel kali ini, kami akan mengupas banyak insight serta menganalisa akan seperti apa normal yang baru. Apa saja kemungkinan aktivitas serta habit baru, serta tipologi-tipologi hunian yang akan muncul ke depannya. Di sini juga nanti akan ada pengumuman mengenai games yang akan kita adakan, jadi nanti mungkin Mas Tio akan jelaskan. Nah, tujuannya kali ini nomor 1 adalah memperkenalkan New Normal Living dan Responsible Ideas. Yang kedua, diskusi Annabelle, analisa gembel tapi berfaedah mengenai riset New Normal Living. Dan mungkin presentasinya kita kasih waktu Pak 20 menit sekitar itu ya Pak Tio ya. Dengan itu mungkin bisa di-share screen, waktu dan kesempatan kami sediakan. Hatur nuhun Mas Tio. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Bentar ya, kita share screen dulu. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Perkenalan dulu, nama saya Tio. Sebenarnya mungkin banyak yang bingung ya siapa saya, kenapa tahu-tahu mendadak ramai di page-nya Aksen bersama Januar. Kebetulan kita teman lama waktu di Bandung dulu. Kemudian pada beberapa kesempatan akhirnya kita sempat ketemu lagi dan tercananglah kegiatan ini gitu. Jadi sebagai background buat teman-teman bayangannya kenapa bisa saya ada di sini? Ya saya juga bingung sebenarnya, cuma basicnya saya product designer dari Bandung. Kemudian kalau sekarang di Jakarta kegiatan saya juga sebagai di kelas pagi Jakarta, kalau teman-teman tahu itu saya community developing lah, sebenarnya itu komunitas fotografi, cuma banyak kegiatan, banyak aspek-aspek desain juga di sana begitu. Kemudian ya ini salah satu kegiatan saya yang lainnya juga ya kegambaran, makanya itu menjadi materi kolaborasi saya dan Joe yang sekarang ini gitu loh, seperti yang teman-teman lihat di Ensayana ini. Nah sebenarnya untuk Ensayana ini dulu awalnya kita pengennya acara langsung di Bandung ya Joe ya, cuma karena ada unfortunate event, kejadian seperti
pandemi ini yang seperti teman-teman tahu, akhirnya kita banting setir, kita bikin kegiatan yang yang bisa rame di dunia maya lah ya, karena memang sekarang yang bisa kita lakukan kan itu sebenarnya. Oh ya, jadi sebenarnya untuk sebagai pengantar si ada logo ini kan SSD ini sebenarnya saya sering bikin komik gitulah, bikin zine tentang hal-hal yang kadang pengen gue ceritain gitu loh, kayak komik tentang apa. Kebetulan waktu itu habis kerja sama salah satu publisher musik, kemudian teman-teman kita juga. Nah, terus sekarang ini kita kerjasama sama Aksen. Kita ngomongin tentang arsitektural dan ini gue bikinin ceritanya lah gitu sebenarnya ini tentang apa. Nah, sebenarnya kalau kita masuk ke si Annabella ini, jadi kan kita pengen bikin ini ya, kayak semacam riset gitu. Sebenarnya activation, berangkatnya kita pengen bikin activation tentang si Aksen si Ensayana ini kita apain ya biar bisa rame gitu loh. Maksudnya dalam kutip launching-launcingan atau aktivitas yang bisa gathering banyak orang juga gitu loh. Memperkenalkan sekaligus juga sambil main, sambil hiburan lah, karena kan dalam situasi yang sekarang ini ya. Nah, terus kita bikinlah si template ini karena memang lagi hangat ya, karena kegiatan kita memang sekarang cuma bisa ada di internet doang, mungkin handphone dan layar monitor udah jadi kayak keseharian kita. Jadi kita bikinin template ini yang sebenarnya ternyata kalau gue pikir-pikir kayak malah jadi ini kayak blast in disguise gitu loh. Kejadian ini yang bikin kita bisa deket sama teman-teman semua, banyak kegiatan bareng yang ternyata malah kalau kita obrolin lebih serius lagi jadinya Annabelle ini gitu, kayak karena banyak banget teman-teman yang berpartisipasi, terus gambar-gambarnya kok ternyata ajaib-ajaib ya, ternyata banyak hal yang bikin kita jadi kayak iya ternyata kita memang menghadapi hal ini nih sekarang nih, kita menghadapi hal yang sama. Ya kegiatan kita sekarang di rumah dan kita Mas Tio, mohon maaf, ini masih di cover di saya. Udah di slide belum ya? Di next. Udah. Masih udah? Ini di kita masih halaman cover. Oh gitu. Sorry. Coba di share screen ulang boleh nggak? Soalnya boleh. Mungkin teman-teman masih melihat hanya cover aja. Oke, bentar ya. Sorry. Coba. Nah, itu tadi kebuka tuh. Nah, ini udah ya. Coba share screen lagi. Oke. Kalau gini? Nah, ini kelihatan. Iya. Dengan ada thumbnail sebelah kiri ya, berarti. Betul. Ini udah full screen belum? Udah. Nah, ini udah gerak. Siap. Oke, lanjut lagi ya. Sorry. Iya, jadi sekarang kita ngomongin tentang ini kan, ngomongin tentang kegiatan kita sejauh ini gitu loh, di kegiatan yang karena situasi ini kita jadi merasakan hal yang sama gitu loh. Kita sekarang di rumah dan menjadi kantor, yang kantor juga menjadi rumah juga. Banyak kegiatan yang kita terbatasi, kemudian sampailah kita di kegiatan ini, Create Your New Normal Living ini. Selain kita bikin kegiatan asik-asikan, ternyata memang banyak banget hal yang bisa dibedah nih dari gambarnya teman-teman ini. Ini udah lanjut ya, kelihatan semua ya? Ini aman. Oke, aman. Sebenarnya kalau kemarin nggak salah hitung tuh kurang lebih ada 50-an, 60-an kontributor lebih, teman-teman yang merelakan waktunya untuk bermain-main di template ini, yang gambarnya ajaib-ajaib yang kadang bikin kalau gue lihat kayak wah anjir kok kepikiran ya gini, kayak banyak yang super niat gitu, padahal kita banyak yang super niat menstimulinya dengan receh-receh gitu ya. Bener-bener banyak yang ternyata wah orang tuh banyak waktu luang ya, sama kayak gue juga sebenarnya gitu. Terus kalau ngeliat dari usianya macam-macam aja, dari rata-rata pelajar, mahasiswa, kemudian banyak juga sudah berprofesi sebagai arsitek, desainer juga. Ternyata memang ini liar banget nih kalau di Annabelle, kalau kita bahas secara Annabelle gitu. Ini balik lagi ya, kita ngomonginnya Annabelle aja, teman-teman nggak usah serius-serius amat, karena seperti yang judul yang seperti kita bilang, kita bahas secara dalam sekaligus dangkal. Nih sebenarnya kalau gue analisa,
Jadi dari gambarnya teman-teman semua itu kontributor-kontributornya ternyata ada 3 aspek kalau gue potong aja ya. Jadi ada yang ngomongin tentang masa lalu, ada yang ngomongin tentang masa kini dan future gitu. Balik lagi ini sebenarnya pandangan subjektif gue yang itu tadi Annabelle gitu. Soalnya ngeliat gambar-gambarnya kan banyak ya gambarnya teman-teman kan seperti perlambang akan suatu hal gitu. Ini gue mulai aja Annabelle dari aspek yang pertama itu banyak yang ngomongin tentang aspek masa kini. Jadi ketika kegiatannya sekarang ini ada yang terpaksa, tapi di satu sisi lain juga itu menjadi hal yang sebuah natural gitu loh. Yang itu semua menjadi kebiasaan baru buat kita semua. Kayak misalnya sekarang yang teman-teman tahu juga sekarang standar kebersihan kayaknya meningkat ya, bukan cuma di pribadi tapi juga di lingkungan sekitar, termasuk keseluruhan negara mungkin. Kemudian juga jadwal tidur dan jadwal kerja yang mungkin berubah gitu, semuanya perlu di-adjust. Itu tadi karena ada hal yang keterpaksaan, yang major change sekali di pola kerja, seperti semua ini menjadi banyak yang konkol, banyak yang online based, banyak banget kalau ngeliat di icon-iconnya teman-teman ini gift-giftnya banyak yang tentang monitor, kemudian komputer, kemudian dokumen gitu-gitu tuh banyak banget di gambarnya teman-teman. Sama ada juga hal natural yang kayak mungkin jadi alasan buat kita untuk dalam tanda kutip banyak waktu untuk bersenang-senang ya, kayak misalnya jadi sering nonton Netflix itu. Kalau kita lihat, mungkin kalau teman-teman bisa lihat nanti di highlights-nya kita, banyak banget yang naruh gambar Netflix itu mungkin setengah lebih deh kayaknya ngomongin Netflix semua gitu. Kemudian ini online shopping banyak banget yang ngomongin paket itu. Mas juga Tio, saya juga. Yes. Ini permintaan dari Mas Nurul, katanya yang menarik boleh di highlight dan di zoom dong, penasaran. Oh gitu, boleh. Kita lihat ya. Ntar, ini pecah nggak teman-teman? Ya, agak pecah. Ya agak pecah dikit, nggak apa-apa lah ya. Jadi sebenarnya ini gambar ini, salah satu gambar teman-teman ini kadang mewakili juga beberapa timeline juga. Kayak ada yang ngomongin tentang masa kini, tapi ada juga yang ngomongin tentang masa depan ini. Kayak misalnya ada yang ngomongin tentang alien, kayak apa sekarang orang jadi berpikirnya udah kayak misalnya nanti suatu saat akan ada alien di bulan depan, mungkin udah nggak kaget atau gimana, nggak tahu juga ya. Bisa jadi itu kan punya saya tuh. Oh itu punya kamu ya? Oh iya bener. Iya gitu. Kemudian paket, kemudian ini ada yang menjadi rumahnya seperti bunker dan tempat diskotik. Ada yang tentang Ultraman, ada yang alien, banyak banget tentang. Nah itu yang basket Pak Adri tuh, The Last Dance tuh. Niat Oh banget ini ya? Oh yang ini Pak? Nah tuh Pak Adri. Luar biasa, emang kelebihan waktu nih Pak Bos ini. Iya, terus niat lagi ngerjain. Iya, luar biasa Pak Adri. Terus ini ada hal-hal natural lain yang gue lihat juga orang jadi jadi lebih sering home cooking ya, entah yang dulu memang suka masak sekarang jadi lebih suka lagi, yang suka jadi suka, atau ya banyak juga sih yang nggak suka mungkin ya tetap beli, banyak banget yang kayak gitu. Terus hal natural lagi. Ada yang kayak bini gue ya, microwave, istri yang manas-manasin. Banyak juga yang ngomongin tentang social care, kayak kalau nggak salah ini nih. Nah, believe in collective. Kayak memang itu kan sekarang jadi isu yang hangat banget ya tentang kita. Ya sekarang nggak cuma tentang diri sendiri doang, tapi isu sosial semua juga ngerasain hal yang sama. Itu banyak banget ngomongin di timeline si masa kini ini nih. Banyak juga ngomongin tentang more time with family dan pet. Tapi yang menarik adalah yang ngomongin tentang asmara, romansa, kecuali keluarga dan hewan tuh sedikit banget. Kayaknya makan nggak ada, mungkin nggak tahu, mungkin susah mungkin deh. Ada sih beberapa yang gue lihat peliharaannya naga. Ya banyak, ada tuh naga, nanti ada di yang berikutnya nih kalau nggak salah. Kucing, naga gitu-gitu, anjing banyak banget yang buat ngomongin, mungkin banyak waktu dengan keluarganya gitu kali ya. Tahu mungkin juga ini bagian yang terpaksa ini kayak ini gue pribadi sih, rumah kayak sekarang jadi lebih caper ya, kayak tahu-tahu rumah kok rumah gue bocor ya gitu. Kayak apa mungkin dari dulu sekarang baru nyadar, nggak tahu ya, mungkin gitu. Jadi kayaknya itu hal terpaksa yang bikin kita jadi lebih dekat sama rumah gitu loh. Dan kalau teman-teman lihat mungkin beberapa waktu lalu, kalau di Jakarta ya,
SR Fair tuh ternyata masih rame. Jadi mungkin banyak bapak-bapak yang lebih aware sama keadaan rumahnya, kayak oh iya rumah gue nggak punya obeng ternyata ya gitu. Mungkin gitu ya. Jadi kayak gitulah, banyak hal terpaksa dan hal yang natural yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan baru buat kita gitu loh. Oke, kita singkat waktu lagi. Siap 10 menit lagi Pak Tio. Iya nih. Sorry. Oke. Nah, kemudian yang di tampilan berikutnya adalah fase masa lalu ya. Mengenang, gue. Glorifying the past, gila. Lebay banget nggak gue? Mungkin deh. Tapi gini, banyak orang-orang yang kayak ngomongin tentang nggak tahu mengenang, nggak tahu banyak hal yang diomongin tentang kayak olahraga di luar, aktivitas olahraga di luar, kemudian kegiatan bersama teman-teman, communal activity. Ini yang sebenarnya gue juga nggak tahu, karena ini kan gue ngeliatnya dari sudut pandang yang ngeliat ya, bukan yang bikin. Jadi kayak ini orang-orang tuh bikin gini tuh emang beneran rindu masa lalunya, atau sekarang ini baru nyadar ya, wah ternyata Ya itu kayak Mas Fadli itu beneran soleh apa enggak? Coba di zoom Nah, deh, yang hitam. iya. Nah kita lihat nih, coba kita bahas ya satu-satu ya. Nah, Ya ini kayak bener nggak ini dia nih? apakah ya mungkin banyak teman-teman muslim ya Judulnya apa sih nih? nih? Udah lama nggak Jumatan. Nah, udah lama nggak Jumatan. Ya mungkin itu yang kita rasakan juga ya, banyak hal yang kayak sekarang kita kegiatan beribadah jadi berkurang di tempat umum. Gak cuma di masjid tapi gereja juga dan tempat-tempat ibadah lain. Iya, tapi bener nggak itu Pak Fadli Jumatan sebelumnya apa enggak? Kan kita nggak tahu tuh. Kan kita nggak tahu, bener. Kemudian juga kayak kegiatan olahraga banyak banget yang kayak mana ya? Nah ini yang sepedaan ya. Nah, ini Mas Onik. Kalau dia Mas Onik memang kebetulan dia memang sering bersepeda sih. Banyak hal yang kayak sebenarnya gue juga menyadari hal itu sih, kayak wah enaknya bisa olahraga kalau misalnya di rumah tuh kayak kadang ngebayangin wah enaknya bisa ke Senayan gitu buat jogging. Sekarang mikir gitu, dulu kayaknya nggak pernah sih gue mikir gitu. Jadi mungkin gue mengenang kebiasaan gue yang mungkin ya kalau dulu gue gitu mungkin asik deh, seru deh, ternyata sekarang nggak bisa, dan sekarang gue baru menyesali keadaan seperti itu. Dan banyak juga teman-teman yang kayak ngomongin tentang masa lalu ya, entah ini niat banget sih, siapa ini? Oh, Lucky Widya. Niat abis, ada Grand Astrea. Iya, sama ada Pierolan Gerhana. Nah, fuckboy zaman dulu itu Pierolan. Jadi kayak ini ya, banyak hal-hal yang membuat teman-teman jadi berimajinasi gitu loh tentang keadaan sekarang ini. Banyak yang tentang ngomongin kebiasaan masa lalunya, kayak banyak yang pengen wah enaknya bisa olahraga, kapan nih gue bisa party lagi, kapan nih gue bisa beribadah lagi ke luar gitu. Ya kita nggak tahu apakah itu memang sudah dilakukan atau ternyata baru sekarang aja baru kepikiran, oh iya seandainya dulu itu enak juga ya gitu. Sama ini ada juga faktor ketiga adalah future. Jadi ada juga teman-teman yang ngomongin tentang gambar-gambar tentang ke masa depanan ya. Jadi kayak ini ada yang tentang ngomongin teleport, ada solar panel, kemudian rumah-rumah dengan metode-metode yang tidak konvensional, kayak ini rumah pohon mungkin. Kemudian ini juga, nah ini lebih niat lagi nih, di print baru digambarnya pakai spidol. Salut ini ngabuburit. Iya. Yang berfaedah ya. Berfaedah. Apalagi nyoba printer baru, nggak tahu ya, mungkin seru juga nih. Terus kalau kita lihat gambarnya juga, wah ajaib juga nih, kayak rumah yang terhubung rumah panggung tapi tinggi banget, terus di atas pohon, kemudian banyak saluran-saluran ke bawah yang mungkin berhubungan satu sama lainnya. Jadi kayak banyak hal-hal yang bikin orang tuh menjadi kayak ya udah sekarang keadaan kita begini, terus ya udah kita deal with it aja, kira-kira kedepannya gimana ya, apa ya yang bisa kita ngimpi-ngimpiin gitu, mumpung mimpi masih gratis, udah ngimpi sangat panjang-panjang gitu. Kayak ada ngomongin tentang teleportasi, kemudian tunnel house, teknologi yang advance gitu. Ada juga ngomongin tentang kalau gue ngeliatnya sebagai ini sih, sebagai aspek masa depan, tapi juga sekaligus deal with it tentang sekarang, tapi juga tentang prevensi terhadap mungkin kejadian seperti ini. Misalnya amit-amit kejadian lagi, gimana caranya kita bikin nggak kejadian lagi gitu. Kayak misalnya ini ada yang bikin hormone growth ini tentang tanaman,
ada yang pengen punya naga juga, ada yang ini kan seperti ini ya, kayak mengibaratkan apokalips yang ibaratnya pandemi ini kalau berkepanjangan bagaimana ya. Jadi kayak banyak hal-hal yang mungkin sekarang orang-orang udah kayak ya udahlah, mau ini mungkin sampai setahun 2 tahun nggak tahu gimana caranya, andai bisa kita lewatin dengan hal-hal yang ajaib-ajaib ya kenapa enggak gitu. Nah ini sebenarnya Annabelle yang tadi itu kalau digabungin kayak ini agak ruwet ya, banyak hal yang karena kalau kita ngeliat dari si template yang kita bikin kan memang cuma rumah dan orang dalam satu frame gitu ya. Mungkin untuk teman-teman bercerita lebih panjang lagi memang akan sangat mungkin nggak cukup waktunya dan tempatnya, tapi dengan kita bikin keterbatasan seperti itu antara hubungan antara rumah dan orang, ternyata bisa begini loh, banyak hal yang bisa gue Annabelle-in, banyak hal yang kita bisa dapat kayak ternyata orang-orang tuh ngomongin hal yang sama ya. Mungkin beberapa hal ada yang gue rasakan kayak iya, sekarang gue jadi mikir tentang kebiasaan masa lalu yang seandainya gue dulu begitu, sekarang kita juga berpikir tentang masa depan yang kayak seandainya rumah gue aman dari bencana atau rumah gue di bawah tanah, mungkin kita sekarang jadi lebih dekat dengan diri sendiri dan dengan ini kita, dengan lingkungan kita gitu. Kemudian ini juga sih kita juga nggak tahu kapan ini berakhir. Kita tentunya optimis ini akan segera membaik ya keadaan yang unfortunate ini, kayak banyak hal yang membuat kita berpikir lebih panjang lagi tentang tindakan-tindakan kerjaan kita. Ini memang kalau gue pribadi sih membuat gue jadi lebih mikir sih, membuat gue jadi lebih di tengah situasi yang unfortunate ini, hal yang memusingkan ini, kayaknya memang perlu kita hadapin tuh emang diri sendiri dulu sih. Ketika dengan diri sendiri kita bisa clear menghadapinya, bisa kita tahu apa yang sekarang kita kerjakan dan apa celah-celah mana yang bisa kita lakukan, gue rasa ini akan sangat membantu. Dan ini tadi optimalisasinya dengan lingkungan sesuai dengan tema kita yang Create New Living itu, bersama dengan kawan saya. Nah mungkin dengan adanya pola pikir kita yang clear dan lingkungan kita yang paling dekat yang clear, misalnya rumah, ya kita bisa optimal menghadapi ini semua gitu loh, tentang sekarang dan mungkin juga masa depan dari bangunan kita, yang kebaruan-kebaruan yang mungkin bisa menghadapi ini gitu. Ya mungkin itu yang bisa kita lakukan sekarang, memang memanfaatkan lingkungan kita memahami apa yang kita rasakan sekarang, memahami apa yang, kalau gue sih memahami sambil memimpikan kira-kira celah mana yang bisa kita lewati ya, celah mana yang bisa kita optimalkan, dan lingkungan apa yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita hubungin lagi juga dengan si Ensayana ini, banyak banget yang bisa mungkin menjadi pembaruan dan menjadi sebuah hal yang solutif di masa depan. Tentunya itu kita sesuaikan dengan proporsi dan perannya ya antara si orang dan bangunannya tadi. Tapi seperti yang tadi Mas Ga sampaikan juga, kalau kejarannya memang untuk time yang dilawan, bukan yang dilawan, poin yang dilakukan adalah tentang waktu pengerjaan rumahnya, kemudian zero waste-nya dan segala macamnya, gue rasa ini menjadi suatu hal yang ya it could be solution for today or for tomorrow gitu. Asik ngomong aku gue gitu ya. Kemudian ini sih ini adalah kayaknya kata kunci yang bisa kita lakukan sekarang ya sebagai orang dan lingkungan kita yang paling dekat, ya kan diri sendiri kita juga. Kayaknya memang kita harus agile, harus adaptif, dan harus acceptance, karena dengan sekarang hal yang kita bilang new normal itu kayak apa sih new normal, apa sih, kayak balik lagi ke masa yang kayak dulu dong ya. Kita juga nggak tahu apakah bisa balik, ataupun kalau balik apakah akan menjadi hal yang lebih baik atau bakal begini lagi, kan kita nggak tahu ya. Jadi gue rasa sih ya kayak terima aja deh sekarang new normal yang sekarang ini. Memang serba unfortunate, mungkin banyak hal yang merugikan kita, tapi ya kalau kita bisa melewatinya dan menjadi sebuah normal yang baru, next normal yang kayak bisa kita cari celahnya dan bisa kita hadapin, ya kenapa enggak gitu kan. Dan menurut gue sih gini, kayak ibaratnya kayak kita zaman di sekolah dulu kali ya, kayak dulu kita kalau dimarahin sendiri kayak di kelas kita pasti akan
akan sangat tertekan ya. Cuma anggap aja kita dihukum satu kelas deh, kan kayak akan jadi lebih ringan ya. Dan mungkin ya gue nggak tahu, banyak teman-teman juga yang mungkin lebih tidak beruntung dari kita ya sekarang. Cuma ya kita sekarang merasakan yang sama. Ibaratnya kita sekarang dihukum satu kelas, ya ini kita rasakan dihukum satu kelas. Jadi kayak mungkin dengan kita acceptance menerima ini dan kita bisa saling support satu sama lain, ya harusnya new normal yang kita anggap sucks man, cuma kayaknya bisa kita lewati dengan lancar lah, insya Allah. Gitu, karena memang perlu kita setel ya pola pikir dan attitude kita kan gitu. Nah sebenarnya ini juga salah satu campaign kita yang kita lakukan juga ketika kita ngomongin produktif di rumah. Ya kalau bukan sebaik apapun lingkungannya, kalau orangnya nggak positif, kayaknya ya akan sucks juga gitu loh. Begitupun sebaliknya, seandainya orangnya baik cuma lingkungannya kurang mendukung, gue rasa juga akan tidak menjadi optimal. Makanya ada campaign ini, produktif di rumah, yang ya kita mikirnya positif, kita bicara positif, kita berada di lingkungan yang positif, ya bisa mungkin ini menjadi hal yang bisa kita lewati bersama-sama lah gitu. Gitu nggak sih Jo? Kalau dari gue, Anabella kurang lebih gitu ya teman-teman. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang menarik juga ya. Boleh dibuka ya sesi pertanyaannya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya di kolom chat. Nanti saya coba bacakan satu-satu. Oke. Pertanyaan pertama. Yes. Oke. Zara boleh di-view ya videonya. Pertanyaannya dari Mas Fadli, agak sulit nih. Kayaknya nggak ada yang bahas soal concern terhadap kondisi ekonomi pribadi. Padahal problemnya sangat personal. Menurut Anabel, lu Anabel Mas? Menurut iya. Anabel, kenapa bisa begitu? Apa banyak yang sadar bahwa ekonominya terancam? Atau karena Instagram tempat pencitraan, orang nggak mau share kekhawatirannya soal keuangan? Ini menarik sih, karena Instagram itu, kalau kata Jerings ya, semua itu tentang pencitraan dan pamer. Kadar noraknya yang beda-beda. Nah, gimana Mas Tio? Menurut gue tuh ada benernya. Karena memang gue rasa ya, gue selalu berkeyakinan bahwa Instagram bukan tempat buat semua orang atau semua lingkungan ya. Kayak apakah itu dibilang Instagram tempat yang menengah ke atas, bisa jadi, gue nggak tahu. Tapi yang pasti adalah nggak semua hal orang sampaikan di Instagram juga, terutama hal-hal yang sedih-sedih ya. Karena kalau teman-teman lihat, banyak hal yang sedih-sedih, banyaknya di mana? Di Twitter kayak banyak thread-thread yang kayak saya positif corona bla 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 panjang gitu. Mungkin banyak hal yang personal dan lebih dramatis, gue rasa banyak bukan di Instagram tempatnya. Dan kenapa itu tidak di blow up di mana, sosial media? Mungkin gue rasa nggak tahu ya. Ya mungkin ada yang merasa itu tidak perlu dipublis di sosial media, atau sudah sampai di tahap kayak, wah gue udah nggak bisa mikir untuk udah seburuk itu sampai nggak bisa publish itu di sosial media gitu loh. Kayak bahkan teman-teman yang kayak teman-teman desainer yang freelance juga banyak hal yang kayak, ya gue tahu kan kondisi teman-teman banyak yang kayak harus sampai jual ini jual itu, cuma kenapa ya nggak mau share di tempat-tempat pencitraan? Kayak memang ya mungkin sekarang kayak tahu sama tahu new normal gitu, itu ya. Akhir tahun menurut gue. Jadi semua orang mungkin bisa bantu jualan teman-temannya, jualan diri sendiri gitu ya. Mungkin ya. Kalau sekarang mungkin belum terlalu BU kali. Masih ada stok keuangan karena baru sebulan. Iya benar, kayak masih ada tabungan juga mungkin deh gitu. Oke. Cukup ya Mas Fadli. Ini pertanyaan kedua dari Mas Aditya IP. Pertanyaannya adalah, kita sekarang tidak bisa banyak melakukan hal yang kita inginkan. Tapi nanti ketika sudah bisa lagi, akankah kita sebenarnya akan balik lagi seperti dulu? Oke. Gue nih ya, kalau gue rasa sih enggak sih. Gue rasa, gue sekarang berpikiran kita tidak akan kembali lagi seperti dulu gitu loh. Dan somehow di hati gue yang paling dalam, kayak gue berharap kita nggak kembali lagi seperti dulu deh. Gue nggak pengen kembali lagi seperti dulu, karena mungkin kalau kita kembali lagi seperti dulu, akan terjadi hal-hal seperti ini lagi, ngerti nggak poinnya? Kayak, mungkin kita terlalu take it for granted, yang kayak, kalau kita balik lagi kayak dulu, ya bisa aja jadi lebih buruk dari yang sekarang ini, gitu loh. Kenapa nggak kita sekarang melewati ini dan jadi lebih baik yang baru aja sih? Maksudnya, lebih baik tapi dengan
dengan formula yang baru lah gitu loh. Nggak kayak dulu. Lu 2 hari yang lalu nonton debatnya Jering sama Dr. Tirta nggak? Enggak. Nah, intinya sih dia bilang, bullshit lah new normal gitu. Yes. Kalau kita ngomongin new normal, itu berarti kita menghilangkan peradaban yang lama. Jadi adanya, kalau kata versi dia itu adalah adaptif. Jadi kita itu menjadi manusia yang lebih kuat. Bukan berarti kita masalahnya jadi sedikit, enggak. Karena mungkin katanya corona kan isunya, kalau kata teori konspirasi atau teori apapun itu, dia bilang bahwa corona ini akan berulang jadi virus tahunan. Jadi dia dari tipe A jadi tipe B, jadi tipe C gitu. Yes. Jadi ya bagaimana manusia sebagai makhluk yang kuat ini jadi adaptif, itu kata dia gitu. Ya. Sebenarnya kalau menurut gue, kalau ada orang mempermasalahkan new normal, menurut gue kayak nggak lucu juga, kayak itu sebenarnya nggak perlu dibahas gitu loh. Kayak ngapain lu menyinyiri kalimat itu? Toh sekarang semua orang sedang merasakan hal. Sekarang semua kayak lagi dipukul, hal terpukulnya apa ya, kayak mengagetkan semua gitu loh. Apakah ini dibilang new normal? Menurut gue bisa jadi, kayak sekarang semua orang mendapatkan kemungkinan rezeki yang lebih kecil gitu loh. Apakah itu dulu normal? Ya mungkin sekarang jadi nggak normal kan. Dan kenapa itu harus dipermasalahkan? Menurut gue poinnya adalah bukan mempermasalahkan tentang new normal itu apa dan kenapa harus balik lagi seperti dulu. Cuma poin adaptifnya gue sepakat sih. Memang kita harus adaptif aja gitu loh. Pertanyaan selanjutnya ya, boleh lanjut ya, dari Pak Gia. Ini pembicara yang pertama nanya nih, new normal ini berlakukah untuk semua pekerjaan? Karena mungkin kita yang bergerak di dunia industri kreatif bisa mengatur semua ini jadi new normal kita. Tapi sayangnya, nggak banyak sektor pekerjaan yang nggak bisa langsung adaptif ke new normal. Bagaimana tanggapan Mas Dio? Kalau menurut gua, sektor pekerjaan betul, tidak semua sektor pekerjaan bisa langsung adaptif. Tapi menurut gua yang bisa disetel adalah si diri sendiri yang orangnya sih menurut gua. Kayak, anggaplah gua tidak bekerja di dunia kreatif ya, tapi gua mendapatkan pukulan, gua tidak bisa bekerja lagi di suatu kantor. Menurut gua, dan ketika gue harus menghidupi gue atau keluarga gue dengan gue harus berjualan kue, ya kenapa enggak? Poinnya adalah ya udah, gue sekarang jualan kue nih saat ini, apakah ini normal dulu? Nggak pernah gue ada melakukan hal itu, cuma lebih ke acceptance terhadap diri sendirinya aja. Ketika lo harus melakukan hal yang di luar kebiasaan lo, yang lo dulunya desainer atau lo dulunya montir mungkin, tapi lo sekarang harus melakukan hal di luar itu, menurut gue bisa aja gitu loh. Jadi bukan tentang tema pekerjaannya, karena ya itu bisa juga, tapi lebih ke orangnya sih, tentang si kegiatan lo sehari-hari dan lingkungan lo yang menjadi kok gini ya sekarang ya, kurang lebih gitu sih. Ini ada insight dari Pak Nurul. Pak Nurul? Yes. Pak Nurul Setiabudi. Halo Pak Nurul, monitor di-unmute dulu boleh? Nah, ya. Pak Nurul saya gimana? Sebenarnya ingin share apa itu new normal dari sudut perilaku konsumen. Sebenarnya ini saya copy paste aja, tapi ini menarik gitu ya. Apa itu new normal gitu. Ini ada perilaku konsumen yang diramu oleh salah seorang teman. Waduh, ini tulisannya kurang bagus nih. Saya coba perbaiki dulu deh. Iya Pak Nurul. Saya copy ke boleh di-share ke grup WhatsApp atau di grup di chat pertanyaan juga boleh. Grup WhatsApp aja ya. Iya. Boleh Pak Nurul. Okay. Terima kasih Pak Nurul. Lanjut. Siap. Makasih Pak. Nah, menarik. Boleh. Bentar ya. Dari Mas Wahyu. Mas Wahyu bertanya terhadap Mas Tio. Sepertinya akhirnya memang jadi ada peningkatan spirit of place yang antara kita dengan tempat tinggal kita. Mungkin nggak sih dari pembahasan karakter hunian yang di sini lebih ke secara individual. Bisa jadi dasar untuk melihat karakter hunian di sudut pandang yang lebih zoom out. Dalam kurung kelompok pemukiman atau bahkan kota. Jangan-jangan beres masa ini berakhir, kita di berbagai daerah jadi punya referensi yang semirip itu. Antara satu di yang lain. Jadi global misalnya. Gue mungkin kasih insight sedikit ya. Boleh. Kalau dari arsitektur, Mas Wahyu, ini sedikit, mungkin di sini teman-teman yang arsitektur juga banyak, cuma saya kasih perspektif dari diri saya sendiri. Kalau kita ngomongin bangunan yang modern, contohnya kota-kota besar gitu ya, ada contohnya di Line Today gitu ya, kan banyak artikel tuh ya, kayak misalnya, tebak ini di mana, misalnya sisi sungai bagus, terus ada pedestrian yang bagus.
Apakah ini di Singapura? Bukan, ini di Kuningan, Jakarta gitu. Nah, jadi bahwa sebenarnya sekarang pendekatan urban itu kita nggak bisa terlalu bedakan. Makanya sekarang tuh kota berlomba-lomba kayak mungkin kalau misalnya bisa saksikan Aksen Talks yang sebelumnya, yaitu pembicaraan dari Pak Singgih mengenai inisiatif dari desa. Dia berpikir bahwa yang maju banget itu ke depannya bukan kota tapi desa. Jadi tentang CSSLV, gue lupa. Pokoknya dia bilang bahwa sebenarnya yang harus kita perkuat adalah desa kita, bukan kota kita. Makanya kalau kita ngomongin sekarang kota secara garis besar itu udah bisa dibentuk dari tiga komponen: beton, kaca, dan besi, steel, glass, and concrete. Jadi mau bentuknya apapun pasti bentuk kaca, kotak kaca, bentuk kotak bulat dari beton, dari steel gitu. Jadi secara garis besar kita masyarakat urban, kayak misalnya kita ke Singapura, terus kita ke Hong Kong, kita ke London, pasti sama-sama aja bentuknya. Jadi kalau kita ngomongin secara bentukan, bukan sesuatu yang baru. Nah, ketika Pak Singgih ini menawarkan sesuatu yang baru gitu ya, desa sebagai urbanisasi atau misalnya kota sebagai desa sebagai tonggak peradaban, itu menjadi sesuatu yang baru sih menurut saya. Jadi kita harus mendukung Pak Singgih sih ke depannya, karena kalau kita jujurnya kalau kita ngomongin urban yang baru seperti kota-kota metropolitan gitu ya, Jakarta, Hong Kong, Ho Chi Minh gitu ya, Kuala Lumpur, boring sih bentuknya gitu. Gue pengen malah mungkin nanti pasar papringan gitu ya jadi pusat peradaban gitu. Gitu sih kira-kira Mas Wahyu, pandangan dari gua. Mungkin Mas Tio mau nambahin. Alright. Ini menarik sih yang tadi ini. Siap. Ini kita coba loncat ke pertanyaan selanjutnya ya dari Mas Yogi. Mas Yogi ini adalah seorang urban designer dari PSUD. Statement dia adalah menarik untuk mendiskusikan apakah yang dirasakan seseorang yang tinggal di sebuah studio apartemen atau kos-kosan dengan seseorang yang tinggal di rumah tinggal lebih dari 100 meter persegi dalam terpenjara dalam waktu yang lama. Iya sih, gua aja yang tinggal di rumah 100 meter persegi boring nih, apalagi yang tinggal di kos-kosan. Tapi sebenarnya kos-kosan juga ada beberapa kos-kosan yang punya fasilitas yang mewah gitu. Kalau teman-teman kuliah di kampus-kampus seperti di Unpar, ITB gitu ya, itu kos-kosan ada yang harganya di atas 3 juta dengan kolam renang gitu ya, dengan kapasitas depannya kafe, depannya Starbucks, terus ada yang halamannya besar gitu. Insight dari gua. Mungkin Mas Tio mau nambahin? Itu mungkin si nyambung ke pertanyaan Mas Yogi sama Mas Wahyu. Bisa jadi ini sih, kita akan pola udah bilang kalau sekarang biasanya kita 9 to 5 mungkin akan menjadi 3/5. Jadi dalam 1 minggu kita cuma kerja 3 hari, yang berarti mungkin 2 hari kita di rumah atau sebaliknya. Gue rasa ini akan menjadi pasti ngaruh juga ya ke tempat hunian kita, karena pasti mau nggak mau akan banyak terjadi penyesuaian tentang kebutuhan lingkungan kerja di dalam rumah atau di ruang-ruang privat, kayaknya gitu ya. Siap. Oke. Nah, jadi kita juga mau memberitahu bahwa partisipasi si New Normal Living ini masih terus berjalan, teman-teman. Kita juga akan membagi-bagikan si masker ini. Ini kolaborasi dari Aksen dan Tiorah. Bisa didapatkan dengan gratis dengan cara ikutan si games yang tadi di Instagram. Kalau misalnya pengen mengakses, nanti coba kita share juga di grup WhatsApp. Terus juga kalau misalnya teman-teman bisa akses ke Instagramnya Aksen Studio atau Tiorah, itu bisa di-highlight. Jadi kita masih menunggu insight teman-teman, karena riset teman-teman ini sangat berarti, karena kita tuh terus membaca zaman, bagaimana sih sebenarnya perjalanan kehidupan kita tuh ke depannya. Karena dengan input yang teman-teman kasih, kita juga akan terus menyesuaikan desain si Sayana. Harapannya sebenarnya ke depannya riset ini tuh pengen jadi satu bacaan yang menarik buat teman-teman di luar sana, karena menurut kita juga dengan membaca zaman seperti ini atau Zeitgeist juga mengerti diri sendiri dan peradaban yang kita lakukan sekarang. Gitu sih. Betul. Oke. Dari Mas Tio,
mungkin ada sesuatu yang menarik lagi mungkin dari yang didapatkan dari kemarin riset New Normal Living. Baik, Pak. Putus-putus. Ada Oh, yang yang ada yang menarik. poin yang menarik lagi nggak? Dari misalnya kemarin gue lihat gambarnya lucu-lucu kayak misalnya kalau cewek itu tentang bagaimana stay di rumah, masak-masak, ngurus anak dan menerima paket gitu. Terus dia bilang, oh kalau depan rumah Menerima gue paket. jendelanya harus besar supaya paketnya gampang dilihat misalnya. Terus gue pengen kotak posnya itu sekarang itu akan ada kotak pos lagi karena orang tuh tidak mau bersentuhan secara langsung. Jadi kalau misalnya ada paket dari Grab atau dari Gojek misalnya, disimpan aja di kotak posnya ya, nanti saya ambil gitu. Atau nanti kotak posnya tuh bentuknya UV, jadi pas udah ngambil udah bersih dari kurman misalnya. Ini sih yang menarik tuh ini. Sorry, kita share screen dulu. Ini lucu sih, gue suka yang ini. Nah, ini gue paling suka yang ini nih. Kelihatan nggak ya, teman-teman? Kelihatan gue, Parasite. Yang Parasite. Karena, iya, di satu sisi mungkin buat teman-teman yang udah ngelihat filmnya, jadi sekarang jadi lebih aware tentang ini ya, tentang kehidupan sosial dan status ekonomi masyarakat itu sangat berpengaruh di kegiatan kita. Jadi, gue waktu ngeliat ini kayak, wah ini dalam juga ya. Sekarang dengan situasi yang lagi, semua orang mungkin lagi takut kali ya. Ada orang yang takut, ada orang yang khawatir, ada orang yang kayak mikirnya udah ya banyak hal gitu. Ada bagian ini Parasite kayak wah ini menarik banget ya, karena ya sekarang orang mau nggak mau ngomonginnya tentang nyambung ke satu ini ya, ke keadaan ekonomi ya, ke keadaan finansial gitu loh. Ya. Oke. Nah ini ada masukan juga dari Mas Emmanuel Awang. Salam Mas Emmanuel, kayaknya kemarin ikutan juga nih dia ilustrasi. Kayaknya bakal akan ada prospek baru dalam dunia kerja, yaitu konsultan anti galau yang jual konten-konten kreatif selama tinggal di rumah. Wah ini gue udah follow nih banyak nih, kayak kegoblokan Anfaedah gitu ya, terus Jakarta Keras gitu ya. Gue terhibur sih dengan konten-konten itu. Tapi mungkin Mas Tio bisa share. Memang ini kok. Tapi memang karena gue kegiatan gue banyak di kantor, banyak yang berhubungan dengan advertising juga. Sekarang memang yang dulu kan kita mengkhawatirkan karena kantor gue PH ya, production house, jadi kayak mikir, wah gimana ya keadaan sekarang, kita PH bikin iklan mungkin nggak ya, bikin video klip mungkin nggak ya. Ternyata kalau teman-teman lihat udah banyak yang bisa online gitu loh sekarang, banyak yang mulai ngerjainnya di rumah aja dan teknologinya udah kayak ya udah pakai animasi atau pakai stop motion yang sederhana, yang penting pesannya tersampaikan. Menurut gue sekarang udah bisa jadi itu menjadi hal yang ya udah menjadi next normal buat teman-teman di agensi. Dan mungkin banyak di konten-konten kreatif juga banyak tuh yang hal-hal yang kayak gitu tuh, yang menjual hiburan, shit posting gue rasa lebih catchy di keadaannya yang sak sekarang ini kayaknya. Oke. Siap. Ini pertanyaan terakhir mungkin yang sebelum kita tutup dari Mas Kadeli. Dari wabah ini, kita seperti melihat bahwa diri kita dipaksa melihat wajah masa depan dalam waktu yang cepat nggak sih? Siap tidak siap, kita manusia seperti dilatih untuk itu. Artinya, akan banyak pola perilaku manusia yang berubah, bahkan cenderung baru, dan outputnya juga berpengaruh di beberapa produk. Misalnya desain ruang dan lain-lain. Bagaimana tanggapan narasumber? Ya, kalau kita jadi lebih bisa melihat masa depan, dalam arti menurut gue kita jadi lebih prepare, jadi dibikin lebih mikir. Anjing hari ini gue gimana ya? Terus gue untuk minggu depan gimana ya? Kerjaan gue, pola kerja kayak apa ya sekarang? Mungkin orang jadi lebih dipaksa untuk aware, untuk bersiap tentang masa depan, untuk apa yang harus dilakukan, persiapan untuk kerjanya segala macam ya. Dan apakah itu ada berpengaruh di produk atau di misal desain ruang? Menurut gue sangat berpengaruh, karena sekarang pola kerja orang udah beda. Gue aja sekarang sekarang bangun langsung duduk di depan laptop, udah nggak harus mandi, makan, ya karena bulan puasa juga ya, karena nggak harus siap-siap untuk menembus kemacetan gitu-gitu. Dan jam kerja mungkin sekarang beda tipis ya, antara lo jam kerja, jam tidur lo jadi lebih banyak atau malah sekarang jadi lebih berkurang, karena banyak riset yang bilang juga orang jadi lebih sibuk tuh, orang jadi lebih produktif gitu loh. Mungkin akan dibutuhkan juga tentang desain ruangan yang ruang kerja, karena orang jadi lebih
lebih perlu ruangan kerja di rumah mungkin gue rasa. Siap. Itu bakal ngaruh banget sih. Oke, karena durasinya sudah habis, kita coba wrap up ya teman-teman. Makasih banget Mas Tio. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang belum saya bacakan. Mungkin nanti kita diskusi lebih banyak di grup di WhatsApp. Saya juga ada baca message masuk dari Pak Budi. Terima kasih banyak sharingnya Pak. Kalau dari saya coba tutup dengan kesimpulan. Saya coba bacakan beberapa kesimpulan yang tadi kita coba rangkum. Yang pertama adalah the new normal itu telah membuat kita pivot dari rencana sebelumnya. Mini research mengenai masa karantina di rumah ini menggambarkan 3 macam fase sebagai rangkuman, yakni menggambarkan fase masa sekarang, masa lalu, dan masa depan. Di fase present ada new habit yang force atau terpaksa. Di sini user lebih mengenal rumah secara dekat, lebih tahu lebih dalam mengenai kebutuhan dan segala elemen di rumah. Banyak juga yang mengenang masa lalu sebagai glorifying the past, dan sisanya membicarakan tentang masa depan, di mana akan banyak tindakan preventif jika kejadian darurat akan terjadi lagi, ataupun beberapa teknologi yang visible. Pada intinya, acceptance atau penerimaan menjadi kunci untuk bisa pass through kondisi ini. Tetap stay produktif dan stay positif, karena menjaga kesehatan mental jauh lebih penting untuk kondisi ini. Gitu kira-kira Nice. Teman-teman, kesimpulan dari saya. Mungkin Mas Tio ada kesimpulan atau kata-kata penutup? Kata-kata dari saya apa ya? Kesimpulannya itu tadi benar, bahwa ya perlu kita mix and match antara kita sebagai pribadi dan hunian atau tempat kita beraktivitas, dan kita rasa akan banyak hal kemungkinan baik, solusi-solusi yang bisa kita lakukan, nggak cuma tentang diri sendiri tapi juga tentang bangunan dan lingkungan kita, seperti yang kita mulai dari proyek ini di Ansayana juga. Kemudian apa lagi ya, terima kasih buat teman-teman yang berpartisipasi di template-nya, sangat menjadi masukan buat kita, sangat menjadi bahan Anabel dan analisa untuk berpikir yang menarik banget gitu. Semoga kita tetap sehat dan bisa melewati ini dengan prima gitu kali Jo ya. Iya. Oke. Kita tutup ya teman-teman. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita tutup sesinya, kita foto bareng dulu teman-teman. Teman-teman yang cakep-cakep ini tolong dinyalakin dulu videonya. Oke. Ya, teman-teman mengingatkan sekali lagi bahwa games New Normal Living dengan bagi-bagi masker ini masih berjalan. Silakan ikutan gamesnya. Terima kasih juga datanya dan partisipasinya sudah bisa ikutan ke sini. Saya Yanuar berterima kasih, Mas Tio juga berterima kasih, dan Pak Gia juga berterima kasih. Selamat menjalankan sisa bulan puasa. Sebentar lagi mau buka. Mohon maaf kalau salah kata. Saya tutup dengan terima kasih. Hatur nuhun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening. Please stay tuned for more exciting content about architecture and lifestyle. See ya!